Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Khotbah epistel Minggu Advent kedua 4 Desember 2022 yang tertulis dalam Mazmur 24 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Mazmur ini diawali dengan sebuah pengakuan, siapakah Tuhan itu? Pemazmur benar-benar menyadari kuasa, kebesaran dan kehadiran Tuhan dalam hidupnya yang nyata. Pemazmur menguraikan secara detail bahwa apa saja yang harus dimiliki atau sebagai kriteria seseorang ingin berjumpa dengan Tuhan di gunungnya yang kudus. Sebagai orang percaya, kita merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup. Namun yang perlu diingat, karena Allah itu kudus, maka ketika kita ingin menghampiri, menjumpainya, kita terlebih dulu menguduskan diri kita dengan cara yang benar. Karena kekudusannya hanya dapat dihampiri dengan membersihkan tangan. Artinya, tidak melakukan pekerjaan yang jahat. Murni, suci hatinya, tidak dikuasai oleh kemunafikan, tidak menyerahkan diri dalam penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Jika kita melihat kriteria tersebut, kita tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana kita? Masihkah ada kesempatan buat kita untuk berjumpa dengannya? Sebab kita manusia tidak luput dari dosa. Hanya melalui Mesias Yesus Kristus sebagai perantara sehingga kita dibenarkan. Lalu kita diperkenankan di hadapan Allah yang kudus itu sebab karena anugerahnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 24 ini berbicara tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Dalam tradisi Israel mengatakan Mazmur ini dibuat oleh Daud dan dinyanyikan ketika dia membawa tabut Tuhan dari rumah Obed Edom di Kiryat Yearim ke Gunung Sion. Tabut menurut tradisi dibuat oleh Bezalel untuk Musa di padang gurun Sinai. Itu adalah sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya.
dalam suatu pertempuran dengan bangsa Israel dan orang Filistin. Maka tabut itu dirampas dan selama 7 bulan mereka menyimpan dan memindah-mindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, karena justru mendatangkan malapetaka atas mereka. Sampai akhirnya orang Filistin mengembalikan tabut itu kepada bangsa Israel. Daud sendiri berupaya keras untuk membawa tabut tersebut ke Yerusalem setelah dia merebut benteng Sion dari orang Yebus. Ketika kita tiba waktunya mereka membawa pulang tabut itu, Daud bersama-sama dengan teman-temannya sangat bersukacita. Perjalanan tersebut diiringi dengan musik dan tarian. Sukacita yang menandai masuknya tabut dengan kemenangan di Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 24 ini menyajikan lagu kebangsaan Israel yang menunjukkan perjalanan dan kedatangan tabut di sepanjang jalan hingga memasuki kota tua Yerusalem. Pada permulaan ayat 7 dan ayat 9 ada kata-kata menarik, angkatlah kepalamu. Apa maksudnya? Begini, perampasan tabut Tuhan dari bangsa Israel oleh orang Filistin merupakan suatu peristiwa yang amat memalukan bagi bangsa Israel. Membuat mereka amat terpukul, sebab simbol kehadiran Allah telah dirampas. Dan bagaimana mungkin mereka masih berharap kepada Allah yang simbolnya telah dirampas itu? Ini bukan sekedar kekalahan dalam perang, tetapi kekalahan Allah yang selama ini mereka percayai. Lalu peristiwa yang memalukan itu telah memberikan mereka pelajaran berharga bahwa bukan Allah yang kalah dalam perang, tetapi bangsa itulah yang tidak setia kepadanya. Dan Allah menghukum mereka melalui kekalahan yang memalukan tersebut. Allah tetap perkasa dalam perang. Bahkan Dia adalah Tuhan semesta alam. Nah, kini ketika tabut Tuhan dibawa ke dalam kota Yerusalem dengan pintu-pintu gerbangnya, pemazmur menyerukan, angkatlah kepalamu. Dengan seruan ini pemazmur hendak menegaskan kepada bangsanya bahwa masa-masa yang amat memalukan itu telah berakhir. Tidak perlu lagi terus tertunduk karena merasa kalah dan malu. Raja kemuliaan, Gembala Agung datang dan kemenangan telah datang. Maka angkatlah kepalamu. Berdirilah semua secara bersama-sama. Berdiri kokoh dalam sukacita kemenangan baru di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini dinyanyikan dengan cara yang responsif, yaitu ada orang yang akan bernyanyi dan yang lainnya akan menanggapinya. Dalam tradisi liturgis, Mazmur ini diterima sebagai bagian dari upacara keagamaan yang diadakan selama tahun baru Yahudi untuk menandai masuknya tabut Tuhan ke tempat suci. Upacara itu diadakan tahun demi tahun yang sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat mengambil bagian, dari raja hingga rakyat biasa. Nah, dalam pembaruan kesetiaan kepada Tuhan bagi orang Israel atau orang Yahudi, lagu ini merupakan salah satu himne yang paling mulia dan agung dalam kitab Mazmur. Dan kini orang Kristen mengambilnya sebagai suatu mazmur yang menggambarkan kedatangan Yesus Kristus yang dipercaya sebagai Raja kemuliaan. Pada zaman dulu, baik PL maupun Perjanjian Baru,
pintu gerbang berfungsi sebagai pintu masuk. Pintu masuk ke sebuah rumah, masuk ke istana, masuk ke kota, masuk ke bait Allah, atau masuk ke dalam kehidupan seseorang. Dalam teks khotbah ini hari ini kita lihat ada seruan yang ditujukan kepada pintu-pintu gerbang dan pintu-pintu yang berabad-abad. Ini merupakan seruan kepada seluruh komunitas yang ada di dalam kota atau tempat tersebut untuk membuka pintu-pintunya supaya Raja Kemuliaan masuk ke dalamnya. Lalu di ayat 8 dan 10 diajukan pertanyaan, siapakah Raja Kemuliaan itu? Raja Kemuliaan adalah Tuhan semesta alam yang jaya, perkasa dalam peperangan. Pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nah, Raja Kemuliaan seperti itulah yang sedang dalam perjalanan dan kini semakin mendekat dan mau masuk ke dalam kota di mana ada banyak makhluk di dalamnya. Mazmur ini hendak mengatakan, sambutlah Raja Kemuliaan dalam kehormatan besar. Bukalah pintu-pintumu supaya dia dapat masuk dengan penuh kehormatan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini merupakan Minggu Advent yang kedua dengan tema hidup suci dalam penantian hari Kristus. Dengan tema ini hendak kita diajak untuk hidup dalam kekudusan, dalam pengharapan yang teguh. Sesuai dengan teks khotbah ini hendak mengajak kita untuk membuka hati kita, membuka kehidupan kita, baik secara personal maupun komunal, supaya Raja Kemuliaan Yesus Kristus yang kita nantikan itu, bahwa dia masuk dalam hati kita. Kita dapat merasakan sukacita yang besar karena kehadirannya tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita melihat dunia ini yang mencekam, banyak hal penyakit, banyak hal kejahatan yang dilakukan oleh teman-teman kita manusia. Nah, di dalam situasi seperti itulah pemazmur membangkitkan optimis kita bahwa Tuhan akan datang sebagai Raja yang mulia yang akan menyelamatkan. Dia datang dan hadir ketika kita sedang bersukacita maupun ketika kita sedang mengalami penderitaan yang kita alami dalam hidup. Oleh sebab itu, pemazmur mengajak kita untuk membuka secara lebar-lebar pintu-pintu gerbang kehidupan kita. Membuka pintu-pintu gerbang kita tentu membuka secara luas, secara lebar di dalam kehidupan keluarga kita, supaya Raja Kemuliaan itu masuk dan akan menyerahkan sebagai hadiah dengan memberikan sukacita melalui kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mesti bersukacita menyambut Raja Kemuliaan itu dengan kekudusan kita di hari Kristus yang akan datang. Jangan kita pura-pura melakukan hal-hal yang lain dan tidak peduli akan kehadiran Raja Kemuliaan itu. Tetapi perhatikanlah, bulatkanlah tekadmu
supaya kamu dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat untuk menyambut hari kedatangannya melalui kesucian hati kita, melalui keikhlasan hati kita untuk menyambut Raja Kemuliaan di hari Kristus yang akan mendatangi kita, menjumpai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mengetahui bahwa Raja Kedamaian akan datang dalam hidup kami. Sebelum kami dijumpai, kami telah membersihkan hati kami, sehingga hidup kami suci, kudus di hadapan-Mu. Sehingga kami dengan kekudusan yang kami lakukan, kami dengan sukacita akan menyambut hari kedatangan Kristus dalam hidup kami, dalam perayaan Advent ini. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk memahami firman ini sebagai pedoman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.